Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala ta'ala, fahal yanzuruna ila as-sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum. Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, setelah tertunda satu kali pertemuan tidak hadir saya, mendadak mohon maaf karena ya mungkin awalnya meredeli. Kemudian saya ingin menuntaskan buku Fiqih Isyratis Sa'ah pada bab yang sebelum-sebelumnya itu berbicara tentang para nabi, orang-orang soleh, generasi terbaik umat Islam ini merespon tanda-tanda akhir zaman itu bukan berpangku tangan, berleha-leha, nyantai-nyantai, tidak. Tapi mereka tetap beramal soleh, melakukan asbab-asbab kebangkitan umat, tidak bermalas-malasan dengan argumentasi, sudah tawakal saja kepada Allah Ta'ala. Bagian yang kedua yang disoroti oleh kitab ini sampai akhir itu adalah menjelaskan tentang beberapa permasalahan pelik yang boleh jadi itu memunculkan perbedaan pendapat. Saya tidak masuk kepada ranah perbedaannya, saya hanya menginfo saja, yaitu halaman ke-327, judulnya begini: Hal ta'udul khilafah qabla zuhuril mahdi. Apakah akan muncul kekhalifahan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum munculnya Imam Al-Mahdi? Beliau memulainya dengan kaifa sayakunu halal ummah qabla zuhuril mahdi. Bagaimana sih keadaan umat ini sebelum munculnya Imam Mahdi itu? Yang jelas jawabannya adalah fitnah dan kekacauan. Lek bahasanya Rasulullah SAW, akan banyak al-harju. Ketika para sahabat bertanya, apa al-harju itu? Al-qatl, pembunuhan. Begitu mudahnya pertumpahan darah, terutama juga itu dialami korbannya adalah umat Islam. Ibu-ibu sekalian, kira-kira itu terjadi atau tidak? Oke. Saya sudah memberikan contoh kepada Anda. Tempo hari ada penulis di halaman sampulnya itu, ini orang Lumajang yang tinggal di Kandahar sama Kabul di Afgan. Katanya dia di halaman sampul bukunya, segala sesuatu di sini mahal, yang murah adalah nyawa manusia. Ketika Anda melihat bagaimana kondisi umat Islam Rohingya, umat Islam di Suriah, umat Islam di Indonesia sekalipun, di negeri mayoritas Muslim ini, begitu mudahnya darah tertumpah tanpa ada tuntutan apa-apa. Iya. Maka apa yang dibuahkan Nabi SAW kita mengalaminya. Kemudian keterasingan Islam itu terasa sebelum munculnya Imam Mahdi. Keterasingan Islam itu terasa. Anda mau di kantor, Anda mau di masyarakat, Anda mau di mana, di negeri mayoritas seperti kita ini, Islam itu seperti terasing. Waduh, bahasa batin saya itu berteriak gini gitu. Iya, ini mayoritas dengan rasa minoritas ya kita ini. Ya, tempo hari pokoknya kepleset lidah yang berpotensi diramino rame habis.
wayang, jin buang anak, Sunda, memenuhi ada sing berpotensi rame. Apakah di balik itu, tapi yang jelas merasakan keterasingan itu sangat terasa banget di diri kita. Pengajian di Buyarno, ya, itu yang muncul gitu-gitu. Kemudian dinukil banyak riwayat dari Imam Ibnu Hibban apa-apa, intinya seperti itu. Al-maslahatu tsani sataqumu bi'idnillahi khilafa ala minhajin nubuwah qabla dhuhuril mahdi. Kelak akan muncul betul-betul kekhalifahan atas dasar kenabian, atas manhaj kenabian. Orang mau percaya enggak percaya mekanismenya kayak apa, yang jelas itu akan muncul. Di mana kepemimpinan berbasis manhaj kenabian untuk meratakan kesejahteraan di muka bumi. Kapan? Perlu garis. Meramal tidak perlu. Tidak perlu. Kemudian di sini dinukil perkataannya Syekh Al-Albani, kemudian Syekh Abdul Fattah Abu Ghoda. Yang jelas itu sebuah keniscayaan di akhir zaman. Ibu-ibu sekalian, adapun sekarang beberapa amal yang mesti kita lakukan yang bermanfaat untuk menyambut mekanisme ini. Yang ingin saya bicarakan pada pertemuan kali ini, buku ini cuman sampai akhir itu mau bicarakan begitu dok. Terus pokoknya ojo diramal, ojo berpangku tangan, kemudian ambil dari ulama-ulama yang thiqah saja bagaimana memahaminya. Sampai akhir begitu. Sampai halaman 379 itu begitu. Pemelimpahan harta di akhir zaman nanti, pada zaman kekhalifahan itu muncul, ya sudah. Nah sekarang ini bisa kita lakukan. Terasa enggak yang namanya kecepatan waktu? Bahasanya Rasulullah, 1 tahun seperti terasa sebulan. Sebulan seperti terasa 1 Jumat saja sepekan. Sepekan seperti sehari saja. Sekarang hari Jumat atau Bu? Oh sangat terasa itu saya. Mari khutbah Jumat nih. Saya jadi khutbah bener. Kemarin itu bingung menentukan tema. Saya kira bingung bener. Apalagi yang namanya 1 tahun, barusan arah-arah itu cangkruan melekan tahun baru. Sekarang yang sudah ini melekan berdedor. Iya. Bahkan yang sangat terasa itu adalah ini biar si anak-anak, saya guys punya anak. Iki anak-anak sekarang sudah punya anak. Cek cepet. Ibu-ibu sekalian, mau tidak mau kita merasakan betul. Kalau bahasa logikanya begini, bahasa hadis Rasulullah itu taqarrubuz zaman. Waktu terasa berdekatan kan. Bahasa logikanya adalah kecepatan informasi. Bahasanya Syekh Imran Hussein adalah yaitu sentimen waktu yang dibikin baca, di mana menggeser asas waktu yang digariskan oleh Allah Ta'ala berasaskan perhitungan bulan, Anda kemudian digeser ke kalender Syamsiyah. Anak-anak kita ini yang seusia mbak-mbak itu gak perlu sama bisa mengurutkan kalender Hijriah itu bulannya apa saja. Urut Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani. Ramadan itu bulan keberapa dalam kalender Hijriah? Anak-anak itu gak harus pikir diisi dalam kalender. Iya. Gak tahu kita. Ibu-ibu sekalian, sangat berbeda kalender yang berasaskan Syamsiyah dan Qamariyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, setelah ayat puasa surat Al-Baqarah 188, maka 189 Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ahillah.
Mereka bakal bertanya kepada Anda tentang hilal. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah satuan-satuan waktu untuk umat manusia wal hajj, dan prosesi haji. Artinya untuk kita orang mukmin, satuan waktunya itu nggak bisa tergantikan. Yo, kalian direkomendasi. Bagaimana lolos dari sistem waktu yang dibikin Dajjal ini supaya tidak terjadi kecepatan yang kita terasa cepat itu? Saran yang bisa kita lakukan adalah bacalah Al-Quran 1 hari 1 juz. Itu baru tidak terasa, Anda tidak terjebak kepada satuan waktunya Dajjal. Syukur bagi kalau cara membacanya itu, pembagian juznya itu begini. Ya, tanggal 1 tiap bulan itu ya surat Al-Baqarah. Tanggal 2 ya Ali Imran. Jadi Al-Fatihah Al-Baqarah. Tanggal 2-nya Al-Fatihah Ali Imran. Tanggal 3-nya Al-Fatihah An-Nisa. Tanggal 4-nya Al-Fatihah sama Al-Maidah. Tanggal berikutnya Al-Fatihah Al-An'am, Al-Fatihah Al-A'raf. Terus nanti ada pembagian. Tapi kalau Anda mau memperlakukan seperti juz yang 1 juz juga silahkan. Paling tidak gunakan Al-Quran dan satuan waktu Al-Qamariyah. Penanggalan Al-Qamariyah itu yang bisa kita lakukan untuk lolos dari satuan waktu yang dibikin oleh Dajjal. Akroso Bu, Anda yang sudah melakukannya, saya berjuang untuk itu loh Bu. Jadi pakai hari pertama itu Al-Baqarah, hari kedua itu Ali Imran, hari ketiga, waduh tapi berjibaku. Artinya nggak mudah. Paling tidak 1 hari 1 juz itu benar. Karena hari dalam 1 bulan itu mungkin 29, mungkin 30 berdasarkan kalender kemarin. Yang kedua yang bisa kita lakukan, bacalah doa sebagaimana yang diucapkan seorang kibar tabi'in namanya Atha bin Abi Rabbah. Ini doa paling penting. Atha bin Abi Rabbah, kata beliau, ya harus seseorang itu sebelum salam membaca doa ini. Sebelum salam baca doa. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Semuanya sudah hafal itu. Tapi ya dimaknani. Artinya bacanya itu bukan hanya sekedar ya timbangannya gak ndonga. Tapi betul-betul dengan penuh kemenangan, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu perlindungan dari siksa neraka jahanam. Maksudnya itu gini loh Bu, ya Allah, buat saya ini diilhamkan amal-amal yang menjauhkan saya dari neraka. Itu konsekuensi doa itu begitu. Mirip kalau kita, ibu-ibu dan saya doa, ya Allah, buat saya ini dijauhkan dari kegemukan. Itu maksudnya kan diilhamkan amal-amal untuk kurus langsing sehat. Ngono lho maksudnya. Mirip anak-anak yang kuliah, ya Allah, buat saya ini dikasih IP 3,8. Itu maksudnya, ya Allah, buat saya ini dibikin rajin dalam tugas. Jadi bukan hanya berpangku tangan, mari dongo Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, melakukan itu dosa gede banget. Iki omongane, jauhane karo kelakuane beda. Ngono lho maksudnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, untuk saya ini dilindungi dari siksa kubur. Artinya kita mohon kepada Allah hal-hal yang mendatangkan siksa kubur itu kita dijauhkan. Ipis gak tuntas, artinya gak cebok. Ketika BAB, BAK itu menampakkan diri kepada orang banyak, senengannya adu-adu, itu kan mendatangkan siksa kubur. Berdasarkan
Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Itu maksudnya gitu. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, saya dilindungi dari fitnah ketika menjalani kehidupan ini, kemudian fitnah ketika saat kematian. Dalam kehidupan dunia ini kita dijaga oleh Allah Ta'ala dari kekacauan, teror, hilangnya kenyamanan di dalam beribadah. Nyaman atau tidak kita yang melakukan taat kepada Allah Ta'ala, ya kita mohon dikondisikan oleh Allah Ta'ala. Baca Quran nyaman, menutup aurat itu nyaman. Sementara di negeri-negeri yang lain itu masalah tok. Ya Bu ya. Fitnatil mamat itu buat kami ini dilindungi Allah dari kematian yang su'ul khatimah. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan mohon perlindungan kepada Allah dari fitnahnya Dajjal. Yang Nabi Muhammad SAW memberitakan tidak ada satupun kota kampung yang tidak akan dianeksasi sama Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Lu kita kan tidak tahu ini bisa guru. Apakah ini maksudnya adalah mekanisme situ untuk Dajjal? Boleh jadi sistemnya pada yang sekali. Anak buah atau perpanjangan sistemnya itu kena kabeh. Saya hari Sabtu yang lalu berkunjung ke sebuah pedesaan, mungkin digolek di kota mana, di peta mana. Ibu-ibu usia 62 tahun, saya berkunjung sama keluarga di situ. Sudah lama tidak berkunjung di situ. Tuh, sosok. Untuk anak saya bolak-balik, Ustaz kopi. Jawab pertanyaan itu aja sampai kesel. Saya desa pelosok. Kata beliau, Ustaz, orang tani di sini itu mencari uang senilai ini aja kan susah. Lu bertebaran orang menawarkan kredit. Jumlahnya 50 juta, 60 juta. Wah, ada nasib. Wah, masif. Pedesaan pelosok ya. Sing menawarkan kredit saat ini. Itu di pedesaan. Tahun saya masih tinggal di Puncak Dieng. Waktu itu KKN, istri KKN di Ucur. Di Ucur, munggah Ucur aku. Belok kiri terus munggah. Saya iseng-iseng ada rumah kontrakan anak-anak KKN, saya sama anak masih satu, lungguh ke emberan. Mari tukang obrok itu teko. Gowo panci, sapu, cebok, walali, wasobi aja. Ya, saya duduk di situ. Itu musim kemarau. Ibu-ibu itu datang ke situ, tuku cebok, tuku sapu, borong berapa item untuk kebutuhan rumah tangga. Lu pada tingkat pedesaan itu kabeh bimbingan kabeh. Tahu bimbingan saya? Tahu. Anak-anak ngerti bimbingan apa? Jadi hutangnya di musim kemarau nanti dilunasi di musim penghujan. Kenapa kok musim penghujan? Suket cokul. Wedhus-wedhus itu lemu. Iman-imane wong-wong ini bisa berbagi karena mana dengan investor dari kota. Wedhuse paroni lho. Golek metu loro setahun Pak, ya siji. Tapi hasilnya itu digawe bimbingan tadi. Ini tingkat pedesaan Mas. Waduh, lek carane ngene rek. Angel sampean sejahtera. Kalau sudah keplepet di pedesaan itu, istrinya diekspor ke luar negeri. Ya ini cipratan sing jenenge wa min fitnatil masihid. Menurut logika ini, mohonlah perlindungan kepada Allah dari ini. Bisa.
sistem waktu, dungo tadi konsekuensinya seperti itu. Anggur kita ini, ibu-ibu, remaja-remaja putri, hidup bersahaja. Insya Allah soal rezeki urip, insya Allah kecukupan sampai Allah Ta'ala. Tapi soal gaya hidup, kepingin tembok itu dikerami, ya kan nutut jenenge. Ngono lho maksudku. Di semua orang-orang di pedesaan itu kuwabe. Oh main tembok keramik kabeh. Lah urusan ini iki larang sampe. Akhirnya sampean mengekspor diri. Lah mengekspor diri ya wis kacau rumah tangga. Ya. Kacau sudah rumah tangga. Ibu sekalian. Yang berikut. Jadi menjauhi ribawi juga. Menjauhi ribawi sebisa mungkin. Menjauhi ribawi sebisa mungkin. Dalam bahasa hadis Rasulullah SAW, nanti akan ada satu zaman di mana manusia itu berinteraksi secara ekonomi tidak mungkin gak kena ribawi. Taruhlah mereka bisa menghindar, mereka kena debunya. Kira-kira kita ini kena debunya atau tidak? Sampai anak aku gak melu utang di IMF, tapi nanggung sampai. Anak sampai butuh sampai ibu lahir project terus nanggung, pimpingan. Lah gitu tuh, kena debunya atau tidak? Dampak dari debunya apa? Sama bayar listrik, sama bayar PDAM, sama untuk wopo itu semuanya melibatkan institusi riba. Meskipun Anda, aku sama usah, aman ya aku saja. Duitku tak kena batas, yo sak meter muncul setengah meter, kecuali ada lagi omang mas kubi. Mas kalau duit kontak, so gak berinteraksi ada institusi riba. Jadi sopo sama jaga isom, hai sosial media. Bahkan yang ingin meraih kesucian seperti tuntunan dari surat Al-Kahfi, falyanzur ayyuha azka ta'aman wal ya'tikum minhu birizqin minhu wal yata'attaf wa yashkiran nabikum ahad. Itu digunakan kata-kata azka ta'aman. Lah terjemahannya lagi kuno panganan sing murah, pecel utawa gado-gado lek ngono Mas. Lek Anda memahami tekstual yang ingin meraih kesucian makanan, iso sampe muan dikembangkan untuk sing kepingin meraih azka atau aman itu pertanian organik, untuk program create our own food. Maksudnya nandur kubis dewe, mangan dewe ngono lho. Tapi nutut sampai. Gak nutut itu. Semuanya sudah serba. Cari ini almarhum atau Tasmara. Yo, semua obat-obat pertanian itu perpanjangan kapitalisme. Orang India itu seorang pakar pertanian wedok cerita. Ini semuanya kapitalisme kan? Ya nopo. Perpanjangan kapitalisme kan? Jadi tanah itu betul-betul dianiaya. Pertanian kita itu agak melibatkan obat-obatan itu mah guys. Sing katene gawe pertanian organik ya sing ideal ya sing akeh. Semuanya lah, sing titik. Padahal merealisasikan azka atau aman itu selain zatnya suci, cara memperolehnya itu juga suci. Azka itu lah tumbuh kembang. Anak zakat itu tumbuh kembang. Sing zahir batin itu betul-betul baik gitu loh. Uangnya enggak. Akhirnya ya jadi penyakit enggak karuan. Ya. Ibu sekalian,
cara yang berikutnya itu selain meninggalkan ribawi, ya, itu juga kajilah surat Al-Kahfi. Bukan hanya semata-mata kita membacanya malam Jumat atau hari Jumat sebetulnya, tapi menelurkan prinsip-prinsip hidup mengacu kepada surat Al-Kahfi. Gimana Bu kira-kira? Saya kasih contoh ya Bu ya. Coba dilakukan survei umat Islam di sebuah kampus. Arek nom-nom iku isine Bu, arek nom-nom di dunia saiki. Lek ada 100 orang, itu kira-kira lebih dari separuh di luar Malang mungkin lebih dari separuh itu jarine arek saiki iku agnostik. Orang ngereken agama. Pertanyaan ini nang ibu, akhirat itu ngono apa ndak? Ojo swarga iki mbakne akal-akalane wong-wong gitu bae kau. Bu neraka iki tiwas dideni sak murid dibalik kau. Lah kini lek mati ditangekno ndak. Itu isi mayoritas anak muda sekarang. Saya tanya kepada seseorang mahasiswa sintas lulus, diskusi di dalam mobil, kemudian dia bilang, tiba nih Ustaz, ya kalau seandainya ada putra putri umat Islam yang sholat 5 waktu, warga kampus nom-noman itu paling 20% saja, 20% saja. Sing 80 ya sesuai ada aku 10. Kalau Jumatan ya telat kalau rokokan. Saya khutbah Jumat di lingkungan kampus. Salah tekan itu telat khutbah kedua. Kalau ngurungono khutbah kalau ngatek kalau rokokan mas. Jumat saya. Gitu itu fenomena biasa sih. Nah Ibu, dalam surat Al-Kahfi itu ada ayat ini. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Idh yatanazza'una bainahum amrahum faqalu binu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim dan seterusnya. Demikianlah memang sengaja tak tangekno Ashabul Kahfi supaya mereka itu tahu kalau janji Allah itu benar. Kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia sesudah matinya itu hak, dan bahwasanya janji Allah menolong orang-orang yang beriman yang merupakan kekasihnya itu benar. Mungkin Ashabul Kahfi jilid loro jadi ono wong misalnya apa jenenge Bupati Gajah Mada tadi terus ngandani wong-wong tuku pecel ambek duit gobong. Duit gobong ngerti apa enggak? Ini kayak keringan masuk angin. Itu saya kecil. Jadi saya kalau masuk angin udah ibu di ambil kalau gas gitu juga. Anginnya betul kira apa nih? Pada jam sekalian begitu. Munculnya para penguasa-penguasa yang merampas harta rakyatnya secara zalim. Jadi surat Al-Kahfi ini prinsip kehidupan ya, prinsip kehidupan ini. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Namun ini dari surat Al-Kahfi. Iki perahu iki tak lukai, tak bocori supaya cacat, supaya nggak berlabuh ke sana. Kenapa? Di balik lautan bebas ini nanti ada Malikut, raja, ya'khudhu yang merampas kula safinatin, setiap perahu si api-api, ghasba dengan ghasab, merampas. Ibu, ini Anda memahami gimana? Gini Bu, bukan hanya
Ini sudah berlalu sebetulnya, tapi akan terus menerus. Di Amerika itu pernah bikin kebijakan. Ceritanya Pak Mardigu dan saya cek di buku-buku sejarah memang terjadi. Yaitu ketika dikeluarkan ketentuan kepada pemilik-pemilik emas, tuan-tuan tanah pada awal abad ke-20, di Amerika itu bikin kebijakan. Yang punya emas harus disetorkan ke negara, diganti dengan kertas. Dirampas. 1 onnya dihargai $40. Saya gak gelem emas dijual kertas itu, saya gak gelem. Pilihannya Anda menyerahkan emas itu diganti $40 atau Anda dipenjara 10 tahun. Itu di Amerika. Jadi itu terjadi. Biar saya kira doain. Anda memikirkan apa yang terjadi di Arab Spring, musim semi Arab tempohari, kekacauan di Libya dan sebagainya, Saddam Hussein dan sebagainya. Itu jangan berlaku untuk wah Amerika perang, enggak itu ngerampok emas Libya kalau emas Irak. Gitu loh, ngerampok. Jadi itu betul-betul terjadi. Maka para jemaah sekalian, prinsip-prinsip kehidupan menghadapi fitnah akhir zaman itu dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi. Bahasanya di surat Allah. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat ini, dia akan dinaungi atau disinari oleh cahaya dari Jumat ini ke Jumat berikutnya. Nah kita ini memahami seberapa sutawan itu, jadi muruk ini Jumat ini ke Jumat berikutnya. Mulai tanggal saat ini tanggal 25 untuk tanggal 4 Maret itu pancet ono cahaya. Kalau kita tidak mengkaji, tidak memahami, berpegang kepada prinsip kehidupan dari Al-Kahfi, ya oleh pahala mocong. Yang penting itu prinsip-prinsip kehidupan. Jadi ajaklah keluarga untuk mengkaji isinya surat Kahfi. Ya, yang berikut. Bacalah Al-Quran. Di situ ada nur, di situ ada syifa. Artinya, Bu, kita punya siklus membaca Quran, Bu, pribadi, Bu bersama keluarga. Karena ini adalah buku pegangan yang mengandung syifa. Ya apa Bu syifa? Di dalam surat Al-Isra. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu ma huwa syifaa'un, sesuatu yang di dalamnya ada penyembuh. Ibnu Qayyim al-Jauziyah memahami penyembuh fisik maupun psikis. Penyembuh fisik maupun psikis. Penyembuh fisik. Ya, penyembuh fisik itu mungkin dipahami orang-orang yang sangat fisik, betul-betul fisik. Dibaca Al-Quran diparingi sehat. Sebagaimana kisah sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meruqyah seseorang yang tersengat hewan berbisa dengan Al-Fatihah. Itu kan kisah dalam Sahih Bukhari. Obat psikis, Bu. Obat psikis. Kekhawatiran, sifat pelit, sifat angkuh dan kesombongan, itu cari obatnya di Al-Quran. Takut mati. Orang takut mati sih berlebihan. Sekaligus ibu-ibu sekalian, Anda silakan tengok surat
Al-Isra ayat gini. Sila buka. Al-Isra. Al-Isra. Ayat 50 sekian. Dia ini ayat 45-46 surat Al-Isra. Bunyinya begini. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqar wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallaw ala adbarihim nufur. Artinya gimana Bu itu Bu? Ini Anda memahaminya bisa letterless, tapi saya memahaminya itu obat imunitas tubuh. Obat imunitas tubuh. Seorang ulama menyatakan baca Quran itu peningkat imunitas tubuh Anda menghadapi rentannya tubuh karena virus-virus yang tidak benar. Ini dalilnya. Apabila Anda membaca Quran, kami jadikan antara Anda dan orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat. Berikut vokal gawini mereka. Vokal gawini mereka. Virus yang sudah dimanufaktur ini yang disebarkan ini. Allah akan bikin hijab mastur, hijab yang menutupi Anda. Imunitas. Itu ada ulama yang menyebutkan gitu Bu dampak dari Al-Quran, mengacu kepada perkataan Ibnu Qayyim ketika menyikapi wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un. Penyembuh itu salah satunya adalah ibu-ibu. Saya termasuk yang pernah kena COVID waktu puncaknya di Idul Adha tahun kemarin. Saya betul-betul merasakan dampak dari pembacaan Quran. Dampaknya untuk pemulihan kesembuhan. Itu sekarang benar di CEO. Baru kemudian semangat baca Quran. Itu betul-betul terasa. Oh iya. Ada teman yang lebih dahulu mencoba daripada saya maju. Selain upaya optimal dari sisi medis, Al-Quran ini memiliki dampak kepada pemulihan dan imunitas tubuh kita. Yang berikutnya Ibu sekalian, yang ini saya tidak tahu bagaimana meresponnya, yaitu dukhan. Dukhan. Ini pembahasannya itu para ustaz, para ulama itu berbeda-beda. Asap. Dukhan itu asap, smoke. Apa Inggris? Ada yang memahaminya itu asap yang datang di akhir zaman yang berasal dari langit. Tidaklah seorang mukmin yang menghirupnya kecuali mati. Ada yang memahami begitu. Ada yang memahami juga dukhan itu, ini yang saya yakini, saya ikuti, ya perang nuklir itu. Perang nuklir. Apakah kita diambang hal itu? Saya tidak tahu. Tapi bukan gimana gitu loh. Anda mungkin berita internasional atau tidak? Bagaimana memohon perlindungannya kepada Allah selain doa? Ya, ini sangkut pautnya itu dengan perang yang dipahami dalam terminologi Kristen Armageddon. Kalau kita memahaminya malhamah, ketika baginda Rasulullah SAW bersabda, itu sungai Efrat itu akan menyibakkan gunung emas. Gunung emas.
akan berebut di situ pasukan dan akan terjadi peperangan yang memakan korbannya itu masif. Dari 100 orang itu yang selamat cuma satu saja. Satu saja. Si satu ini mengatakan, kayaknya yang selamat cuma saya saja. Kayaknya yang selamat cuma saya saja. Ibu-ibu, Tuhan itu dikaitkan dengan hal itu. Nah, ini memahaminya antara kelompok-kelompok umat Islam ini beda-beda. Saya utarakan kepada ibu-ibu ya, nanti silakan berpikir jernih, memilih. Kudu independen memilih. Dan jangan terlibat kalau gegeran. Oke. Saya termasuk tidak asal gegeran, tapi tenang memikirkan. Yaitu ono sing memahami yang ono Sungai Efrat itu akan menyebabkan emas betul-betul tekstual gunung emas. Jadi kelompok sing satunya juga iso memahami seletterless itu tidak bisa seperti itu. Ini adalah sebuah isyarat tentang ditemukannya minyak bumi, di mana kemudian minyak bumi ini dipatok harganya itu dengan dolar, dan dolar itu mensubstitusi emas. Tahun 74 terjadi perjanjian antara King Faisal, sopo King Faisal, Rojo Faisal, ambek Nixon atau siapa, pokoknya presiden Amerika, bahwasanya Rojo Faisal dulu siapapun yang memberi minyak dari sampean ojo diterima, masih DE adine tuku ambek emas sing akeh. Terus siapa? Bagaimana kalau nilai tukar minyak itu dipatok saja di seluruh dunia ini hanya boleh dengan dolar. Jadi bodoh penak sama enggak. Maka semenjak tahun 74 itulah posisi emas itu digantikan dengan dolar dan minyak itu hanya boleh dipatok dengan harga dolar. Lho sing memahami rasa iki kudu kira rebutan. Dan kita diambang hal itu. Diambang hal itu. Karena ada pihak yang sangat memonopoli. Selebihnya, bagaimana memahami Ya'juj dan Ma'juj itu sudah muncul atau tidak? Saya sendiri sudah menyatakan bahwa saya berkeyakinan dia sudah muncul. Ketika baginda Rasulullah SAW menyatakan bangun tidur di rumahnya Ummahatul Mukminin Zainab, maka Nabi bersabda, wailul lil a'rabi min syarrin qad iqtaraba al-sahih. Celaka bagi bangsa Arab dari keburukan yang sudah semakin mendekati mereka. Futihat Ya'juj radma Ya'juj wa Ya'juj hada. Telah terbuka bendungan yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu segini. Nabi melingkarkan antara jari telunjuk dengan ibu jari. Oleh pada zaman Nabi sudah segini, kira-kira zaman kita saat ini maka Ya'juj dan Ma'juj itu adalah para penjahat yang tertanam di European Jews. Zionis internasional itulah Ya'juj dan Ma'juj. Adapun tajallinya, munculnya Dajjal itu nanti ketika Israel itu menjadi adidaya dunia. Apakah kita akan menangi? Ini saya menggunakan kajian yang saya tekuni ya Bu ya. Adapun pernak-pernik perbedaan ini saya ya mendengar, tapi saya tidak meyakini. Karena cara memahami nas-nas ini ada yang letterlux. Pokoknya yang tadi gunung mas muncul tutup seri Efrat. Ada yang tidak, ditakwil itu tadi. Nah, saya mengikuti yang kedua. Ibu sekalian, bagaimana menyikapi ini? Kalau yang Dukhan tadi, ini kabel belok intinya.
Apakah Indonesia terkena imbasnya atau eksesnya? Tidak akan mesti. Paling tidak. Kalau nanti ini ada perebutan resources yang namanya minyak, yang jelas paling tidak kecipratan Indonesia ini, lu rego listrik kok larang, lu LPG kok larang, gitu. Paling tidak begitu. Akan terjadi apa? Wallahu a'lam bishawab. Ya tahu, ibu-ibu, iki gak menakut-nakuti tapi ya tetap kini taat kepada Allah Ta'ala. Apapun yang terjadi pokoknya mengedepankan taat kepada Allah Ta'ala, tidak boleh gampang panik. Kemudian resep ini uang akhir. Uang akhir. Jangan takut mati. Jangan takut mati. Sebab orang akan kehilangan berpikir ketika dia takut mati. Ibu-ibu, kekacauan yang timbul di masjid-masjid umat Islam, pertengkaran sesama takmir terkait gaya masker atau tidak, bahkan pecahnya, retaknya persaudaraan keluarga. Ibu gak tahu orang gini itu, bahkan perkara gak gaya masker ini guys, yang sesama jamaah itu kemudian pecah itu muake, puncak dia, wale kelas gondindi ke mereka gitu loh. Nah semuanya itu kan ujung-ujungnya takut mati, sehingga kehilangan keseimbangan berpikir, hilang keseimbangan berpikirnya. Allah lah yang memberikan kehidupan, Allah pula yang mengambil kehidupan. Upaya zahir ya tetap upaya zahir, tapi kehilangan keseimbangan berpikir karena takut mati. Loh, saya ketemu sama orang tadi, jadi kan kenapa nggak mau kaji? Udah sana ini akeh, oh dia, aku pas mati butuh, udah akeh nggak berangkat haji. Padahal kecelakaan pesawat dibandingkan dengan kecelakaan di darat lebih banyak mana? Akhirnya setelah diyakinkan mau kaji, tapi wangel meyakinkan orang takut. Sehingga kehilangan keseimbangan berpikir. Terus kalau objektif benar, kalau objektif, jadi ya, ini perkara yang paling penting loh. Upaya zahir tetap Rasulullah yang menganjurkan bukan hanya tawakal, ikatlah ontamu kemudian bertawakallah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu-ibu, itu yang bisa saya sarankan untuk merespon apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi sekarang. Selebihnya buku itu cuma menyajikan kita supaya lebih berhati-hati dalam memahami, supaya tidak apatis, gak ngelakoni apa-apa, gak gelem taat, gak gelem nyambut gawe hanya karena menunggu Imam Mahdi dan berpangku tangan terus. Itu kita sambung dengan dialog saja. Ada sesuatu. Alhamdulillah. Hal yang lebih detail ibu sekalian, ketika mengkaji surat Al-Kahfi itu mau dicermati dengan sangat. Pilihan redaksinya, ada kata-kata warik, mata uang, perak. Kemudian penyakit ingkar akhirat, wah ulang-ulang di surat Al-Kahfi. Memahami dalil, oh ternyata ibu ya, ternyata ada yang mewakili Nabi Musa alaihissalam. Letterless melihat perahu dilubangi, itu wah salah boleh. Jari ini kelompok yang lain yang kata Imam Al-Baydawi di dalam tafsir beliau memiliki internal kecerdasan spiritual. Jadi menangkap di balik fenomena, bukan hanya berhenti pada aspek memahami Al-Quran secara zahirnya saja. Kata Imam Al-Baydawi begitu.
Nabi Khidir itu yang memahami tidak tekstual. Ketika melihat anak yang dibunuh, ketika melihat bangunan di kampung yang penduduknya pelit, kemudian kita disuruh membangun, minta ongkos untuk makan saja nggak dikasih murid-murid. Nabi Musa, Nabi Khidir melihat wa ma fa'altu an amri dzalika ta'wil ma tastati alaihi sabr. Itu kalau dikaji menurut para ulama begini. Apa-apa yang Anda tekuni di sekarang itu boleh jadi menumpulkan potensi spiritual Anda. Opposite didelok. Jadi wong saiki iku lah sangat bersungguh pendek ya Bu ya. Lek mendengar apa-apa itu langsung merespon salah. Hanya di dalam pertikaian. Tidak mau dengan bersikap tenang dulu dipikir. Ini jenuh opus. Di balik fenomena ini karena opus. Nah itu yang diajarkan, prinsip-prinsip yang diajarkan di dalam surat Al-Kahfi, memahami sesuatu itu ada ruang zahir, ada ruang batin. Itu pendapatnya Imam Al-Baydawi dalam tafsir. Gitu Bu. Ada kan yang lain? Anda mengikuti ustaz-ustaz yang berbicara tentang akhir zaman siapa saja? Sing mengemukakan siapa namanya? Ustaz Ihsan Tanjung. Siapa lagi? Saya ini kurang sering buat YouTube sih ngomong itu. Ahmad Baikuni. Apalagi? Siapa lagi? Ustaz siapa Bu yang orang Sumatera itu? Ismi Uzma, singkatan dari Ustaz Zulkifli. Ya semuanya itu dijadikan sebagai pembanding ya Bu ya, didengarkan. Tapi tetap keputusannya harus Anda merespon. Kalau saya itu selain dia mendengarkan beberapa, juga saya mengkaji melalui literasinya langsung, sekaligus saya baca kitab-kitab ini, juga saya mengkaji ke beberapa. Jadi untuk memperkaya Hasan, sekaligus mengambil langkah yang tepat. Terus gak gugup dulu. Oke, adakah sesuatu untuk diskusikan itu? Ini setelah ini masih ada jadwal saya. Iya, Ustaz. Kapan? Jumat kedua cuma keempat lanjut. Iya, itu saya mohon libur. Saya mungkin insya Allah tanggal 3 itu mau umroh. Tanggal 3 besok Maret, tanggal 3 itu sekarang itu manusia 22 hari. Karena karantina mau diizin mungkin ada ketemu mari dia insya Allah. Terus ada kitab yang lain, kitab yang membahagiakan, ini sih menggairahkan untuk orang beramal, untuk orang yang beramal. Mengkaji fikih isyarati sa'ayus tapi medeni kabeh. Kalau yang salah merespon ya kehilangan ketenangan. Saya dalam batin saya paling dalam itu mengkaji buku ini aja suka dentok. Takut. Ya khawatir bagaimana anak cucu kita, bagaimana diri kita. Tapi kemudian ketika mengkaji surat Al-Kahfi itu ya tenang semestinya. Mukmin itu tenang. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Gak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala, mesti ditolong oleh Allah. Gitu ya. Ayo Bu, adakah sesuatu diskusikan? Sebentar. Apa surat Al-Kahfi ya?
Ini mau tanya, kalau kita ibu-ibu itu untuk mengaji langsung mau ke ustaz atau ustazah itu kan terkendala waktu ya. Nah, untuk mengaji di rumah kalau kita tambahnya sama kuota gitu, itu kan kita terhanyut sama kayak misalkan ngaji seneng akafi gitu, terhanyut sama akafi lama-lamanya kan juga hafal. Terus kita artikan sendiri, mentafsir sendiri itu kadang-kadang juga takut salah Ustaz. Itu gimana cara menyikapinya gitu? ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu sekalian, belajar membaca Quran salah satu piranti yang membantu adalah mendengarkan murotal. Salah satu piranti yang membantu. Kalau si pembacanya itu sudah orang yang sudah disepakati bacaannya bagus, it's okay, tidak masalah. Apalagi misalnya Anda mendengarkan Syekh Mahmud Al-Husari, Syekh Isyai Rashid, itu kan karakter monoton, itu sangat membantu. Tanpa menafikan Anda membaca di hadapan seorang ustaz dosa bulan sepisah, supaya tahu, oh ini salah baca. Itu satu. Kalau soal bacaan. Yang kedua, soal mengkaji isinya wala budu. Bukankah ketika membaca artinya itu Anda mendapatkan pencerahan? Anda juga mendapati kesulitan untuk memahami. Lalu sih. Karena memang isinya Quran itu orang sing muhkamat. Yang dipahami tekstual langsung paham itu ada. Ada yang di luar kapasitas kita untuk memahami. Loh ini maksudku. Jadi ustaz-ustaz itu gelem sinau dan bobot pertanyaan itu naik, Anda kajilah. Nanti yang tidak paham Anda tulis. Jadi takonin nang ustaz itu cek gak ustaz. Persentuhan dengan suami itu batal apa enggak? Itu lah mulai tahun 81 ustaz pertanyaan. Tahun 2022 takak nomor. Itu pertanyaan dia. Iki umat gak sinau, ustadz dapat pertanyaan sing menurut gak berani. Lek umat iki mengkaji isinya surat Kahfi. Ya Bu ya. Misalnya ibu bertanya, Ustaz, jadi ini isi surat Kahfi itu banyak orang itu berkata yang melampaui batas, sampai mengingkari akhirat. Tak delok arek ngomong saiki iku ngono. Cara membentengi anak dhewe supaya yakin akhirat itu dari ingkar akhirat. Seorang bapak peserta pengajian tanya ke saya, "Kaya opo? Anakku sing di Australia iki telepon bolak-balik." "Ngopo, Pak?" "Ya, Pak, iku ustaz-ustaz sing di Indonesia iku bolak-balik ngomong surga neraka itu temenan ngomong ae, Pak." Bayangin no, sampai papanya nangis, malah nangis. Apapun yang terjadi, pokoknya papa jauh situ, kan tetap sholat. Jadi saya ketemu papa kalau malam gitu, akhirat besok. Kita tak wanti urut tok nangis. Aku bisa nangis tok. Ya apa tinggal dari begini gak iso. Dulu supaya bobot pertanyaan itu berubah. Ustaz, memahami Dzulqarnain itu ya nopo sih? Dzulqarnain dulu yang nopo lek jenenge. Layak dan Ma'juj lah S2. Lek biyen juga dihalau sama Dzulqarnain. Dzulqarnain itu nama yang disematkan kepada penguasa atau mengacu kepada pribadi. Ibu jadi tahun ibu tadi jadi sinau bisa. Bobot pertanyaan itu asik tadi pengkaji. Ustaz, pendapat mengenai mata uang kertas dengan mata uang perak itu ya nopo? Sebab saya baca di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, jadi gak oleh bayar zakat itu gak zakat mal maksud. Gak karo emas karo perak. Gimana kondisi sekarang kita? Bu, sama diceritain ulama ini ngomong gak apa kertas itu. Ulama sing siji nih, Pak mazhab itu cerita. Gak boleh bayar zakat kalau tidak emas sama perak. Belum benar. Ini jadi ustadz sinau dulu maksud.
orang yang punya otoritas untuk mengambil zakat itu adalah petugas pemerintah. Karena surat At-Taubah ayat 104, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Konsekuensi dari hilangnya mata uang emas dan perak ini ya apa? Kemudian hilangnya petugas yang punya otoritas untuk mengambil zakat. Ini menunjukkan bahwa zakat itu bukan ranah pribadi tapi sudah publik. Bahwa harus ada pihak yang punya otoritas, siapa-siapa yang ketok kudu zakat ditekani. Saya ini ngomong si duwe omong sing menangi. Nak meneng-menengan tok. Dadi kayak padang pikir yang bayar zakat, enggak ya kan sing nagih. Iya apa yang konsekuensi? Dulu. Ya, saya yakin kalau Anda mengkaji surat Al-Kahfi itu, Anda akan menemukan. Pertama, tutup terjemahan depan. Ini gak paham aku ditulis. Mari membaca Mukhtasar Ibnu Katsir sing 8 jilid sing ini juga gede. Kok takon? Iki apa maksudnya? Nanti membaca Al-Muyassar tafsir sing paling ringkes. Oh, ini maksudnya apa? Atau Anda bertanya, bagaimana cara mengamalkan isi surat Kahfi terkait kisahnya Musa dan Khidir dalam konteks sekarang? Jadi ini Quran itu sudah dilutaki. Berarti apa yang dikisahkan itu merupakan petunjuk hidup sampai sekarang. Gitu loh maksudnya, ya. Jadi jangan khawatir. Kok cocok aku ini salah tafsir. Tidak khawatir terus ya. Gak belajar. Itu Bu. Terakhir ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada ya saya akhiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.